Oke, di video kali ini saya ingin memberikan seputar transfer update kembali. Ada beberapa transfer yang cukup menarik ya. Kita langsung bahas dulu dari PSM Makassar. PSM Makassar secara resmi mendatangkan Reski Pelu. Ya, ini pemain yang memang sebelumnya sempat membela PSM Makassar juga di musim 2021-2022, lalu di musim 2022 kemarin membela Bali United dan sekarang kembali lagi ke PSM Makassar. Jadi kalau saya menanggapi transfer ini ya, ini merupakan transfer yang cukup bagus karena Reski Pelu sendiri sebenarnya pemain bagus. Ya, di 2 musim lalu bersama PSM Makassar, Reski Pelu ini juga menjadi pemain inti atau pemain utama ya di pemain tengahnya PSM. Dan kemarin di Bali United ini yang sebenarnya disayangkan bahwa Reski Pelu justru tidak mendapatkan tempat utama. Walaupun juga sering bermain dari starting line up di bawah dari Teko, tapi menurut saya Reski Pelu ini kalau dilihat jam terbangnya kurang tinggi bersama Bali United atau kurang diberikan jam waktu bermain. Jadi kualitas perform dari Reski Pelu ini seperti nggak bisa terlihat cemerlang gitulah saat bermain dengan Bali United. Tapi sebenarnya Reski Pelu pun pemain bagus. Dan kalau saya menanggapi transfer ini, jelas ini transfer yang cukup bagus untuk PSM Makassar karena bisa memperkuat sektor tengah dari PSM. Ya, secara kualitas pemain Reski Pelu nggak perlu kita bahas ya. Intinya ini pemain bagus. Tapi yang perlu diperhatikan untuk Reski Pelu adalah ketika kembali ke PSM Makassar kali ini, PSM Makassar ini sudah berbeda dengan PSM Makassar di 2 musim lalu, di mana sistem dan skema permainan dari PSM Makassar di bawah dari Bernardo Tavares ini sudah jelas terbentuk. Ya, nah ini yang saya harapkan Reski Pelu bisa menaikkan standar permainannya sendiri, ya, agar bisa bersaing atau mungkin bisa merebut starting line up di bawah dari pilihan utamanya Bernardo Tavares. Karena kalau dilihat di sini kan M. Arfan, Kenzo atau Pluim, ini kan pemain trio yang ya kalau menurut saya selalu menjadi pilihan utamanya Bernardo Tavares ya. Nah ini artinya Reski Pelu harus menaikkan standarisasinya sendiri. Di sisi lain juga PSM Makassar sudah memiliki sistem permainan. Ya, jadi saya harapkan Reski Pelu kalau untuk masalah adaptasi saya kira nggak ada masalah. Karena permainan dari Bali United dengan PSM Makassar ini skema permainannya hampir sama. Ya, bermain cepat. Tapi tinggal untuk masalah sistem dan skemanya Bernardo Tavares. Ini semoga Reski Pelu bisa menaikkan standarisasinya sendiri. Ya. Lalu untuk PSM Makassar ini juga masih sekedar rumor ya. Ini masih rumor ada Altabala yang gosipnya hampir sepakat dengan PSM Makassar. Ini kalau dilihat juga jelas ya, kalau misalkan transfer ini terjadi, ini salah satu pembelian paling terbaik kalau Altabala bisa datang ke PSM Makassar. Apalagi saat ini kan statusnya belum ada klub yang meminang ya. Jadi ya kalau misalkan Altabala nantinya bisa didatangkan, ya ini mungkin bisa mengisi kekosongan Agung Manan ya yang hijrah ke Dewa United. Tapi ini masih sekedar rumor. Lalu ada M. Ridwan ya, ini pemain depan dari Persik Kediri yang sempat bermain di Dewa United, lalu sempat bermain untuk Timnas Indonesia juga. Jadi M. Ridwan ini juga masih sekedar rumor, ini pemain depan, ya ini juga mungkin bisa menjadi rumor karena Sananta ya. Ini lagi-lagi Sananta mendapatkan rumor akan ke Persis Solo. Jadi kita juga akan melihat ya bagaimana transfer kali ini karena jelas ya PSM Makassar di luar dari penampilan yang cukup bagus di musim lalu, ini menaikkan pemain-pemain dari PSM Makassar itu sendiri. Ya, contohnya Sananta bersama PSM Makassar langsung bisa perform, lalu dipanggil ke timnas juga di SEA Games bermain cukup bagus. Ya ini tentunya ya gosip-gosip masalah pemain PSM Makassar tentunya akan semakin banyak desas-desusnya karena standarisasi pemain PSM Makassar tentunya naik ya. Ini yang harus bisa diterima oleh supporter PSM Makassar semua kalau ada gosip-gosip yang memang ya mungkin itu pemain inti atau pemain pentingnya PSM Makassar, tapi ya kembali lagi manajemen dan Bernardo Tavares yang lebih paham mengenai transfer pemain. Ya, ini masih sekedar rumor nih untuk Sananta ke Persis Solo. Lalu selebihnya yaitu tadi Reski Pelu ya, ini juga sebenarnya sudah masuk rumor tapi ya ternyata benar nih transfernya Reski Pelu ke PSM Makassar. Ya, jadi ini dari PSM Makassar, lalu kita next ke Persija Jakarta. Persija Jakarta ini resmi mendatangkan Rio Matsumura. Ini pemain yang cukup penting bersama Persis Solo di musim lalu, posisinya sebagai pemain
gelandang serang ya di Persis Solo, tapi kadang juga bisa bermain di sayap kiri atau kanan. Karena ini biasanya ada Mesidoro nih. Jadi artinya untuk pembelian ini, jelas ini pembelian yang cukup bagus. Karena Rio Matsumura bersama Persis Solo ini sudah membuktikan kreativitas di sektor tengah yang lebih hidup. Sedangkan untuk Persija Jakarta yang beberapa kali saya pernah bilang ya, dengan skema yang sudah terbentuk cukup bagus, lalu pemain asingnya seperti Behrens ya, yang posisinya sama dengan Rio, ini kan Behrens sempat tidak bermain untuk Persija. Nah di situ saya melihat kekosongan di sektor tengah dari Persija, yang saya lihat hanya memiliki Hanif Syahbandi yang minimal memiliki kreativitas, atau Riko Simanjuntak yang lebih sering bermain ke tengah. Jadi artinya dengan kedatangan Rio Matsumura ini bisa menjadi pertanda baik untuk sektor tengahnya Persija agar kreativitas bisa lebih hidup lagi. Karena kita tahu bola possession yang diberikan dari Thomas Doll ini sangat memerlukan kreativitas baik sektor tengah baik sektor sayap. Ya, sedangkan sektor sayap dari Persija Jakarta ya kita sudah tahu ya, ini dihuni oleh pemain-pemain muda yang cukup bagus, kecuali Riko Simanjuntak yang usianya memang sudah gak muda lagi. Ya, tinggal di sektor tengahnya. Jadi ini pembelian yang menurut saya cukup bagus dari Persija Jakarta. Ya, jadi Persija Jakarta sementara ini sudah mendatangkan Rizky Ridho, lalu Akbar Arjunsyah ya, dan juga Rio Matsumura. Kita masih akan menunggu lagi ya, karena untuk rumor pemain-pemain asing seperti Kremencik, lalu Yusuf dan Behrens ini memang belum ada keputusan resmi dari media sosialnya Persija Jakarta. Jadi kalau dilihat ya kemungkinan besar datangnya Rio ini memberikan clue ya, mungkin untuk Behrens ya mungkin tidak diperpanjang lagi untuk Persija Jakarta. Tapi nanti kita akan lihat ya, ini masih sekedar perkiraan dari saya sendiri. Lalu next dari Borneo ini juga resmi mendatangkan Jelle Gosselin ya, pemain yang menurut saya ini lihat dari histori pertandingannya cukup bagus. Lalu mendatangkan Wing Naintun ya, ini pemain dari Myanmar yang sempat menjadi top skor Piala AFF ya di tahun 2018 yang sempat bermain di Indonesia. Lalu kemarin saya sudah bahas ya mendatangkan Leo Lelis dan juga Rizky Dwi. Jadi artinya untuk pembelian Gosselin ini mungkin akan menggantikan posisi Bustos, walaupun Gosselin juga kalau dilihat bisa bermain untuk di sektor depan juga. Tapi kalau dilihat kan Borneo ini sudah memiliki Pato di sektor depan ya. Jadi mungkin Gosselin akan menggantikan posisi Jonathan Bustos yang sudah hijrah ke PSS Sleman. Jadi ini Borneo langsung mencari pemain pengganti dan ya semoga permainannya juga sepadan dengan permainan Bustos. Ya karena Bustos kan di musim lalu bermain cukup bagus untuk sektor tengah Borneo nih. Jadi semoga Gosselin bisa melanjutkan. Lalu untuk Wing Naintun ya ini pemain yang sempat menjadi top skor, artinya kualitas pemain dari ya mungkin Wing Naintun ini nggak perlu diragukan lagi ya, karena saya nggak terlalu bisa berani untuk mengatakan Wing Naintun ini pemain bagus ya, karena sudah lama saya nggak menonton Wing Naintun kecuali kalau Myanmar bertemu Indonesia gitu aja. Ya jadi semoga untuk Wing Naintun dan juga Gosselin bisa memberikan kontribusi yang bagus bersama Borneo di musim depan. Lalu dari Persis Solo ini resmi memperpanjang kontrak Jaime ya. Ini tentunya pemain belakang dari Persis Solo yang musim lalu juga menjadi pemain inti dengan Fabiano ya. Tapi sayangnya Fabiano kan mengalami cedera. Jadi Jaime ini pemain bagus sebenarnya ya, tapi sering melakukan blunder. Jadi semoga Jaime di musim depan ya ini bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal lagi, bisa introspeksi, semoga nggak sering melakukan blunder di area pertahanan. Ya, kita masih ingat pada saat menghadapi Persib Bandung, walaupun menciptakan gol yang spektakuler, tapi ya Jaime melakukan 2 blunder atau 2 kesalahan. Jadi inilah yang membuat saya semoga Jaime bisa lebih bagus lagi di musim depan untuk Persis Solo ya, terutama di pertahanannya. Lalu Mesidoro juga resmi diperpanjang, lalu ada Fernando Rodriguez ya, ini pemain yang menurut saya juga cukup bagus. Fernando Rodriguez, pemain depan yang cukup tajam. Mesidoro juga bermain cukup bagus, tinggal nanti untuk menggantikan posisi Rio Matsumura yang pindah ke Persija ini akan diisi oleh siapa? Ini yang masih kita tunggu untuk Persis Solo ya, karena slot pemain asing dan pemain ASEAN ini kan Persis Solo masih memiliki ya. Jadi kita akan tunggu aja gebrakan dari pemain asing yang akan didatangkan oleh manajemen Persis Solo. Lalu ada Gavin Kwan dan juga Taufik. Ini Gavin Kwan juga sebenarnya pemain baik di posisi bek kanan atau mungkin bisa di sayap kanan ya Gavin Kwan.
skill individunya bagus, lalu sprintnya juga bagus. Lalu Taufik ya, ini Taufik jelas pemain gelandang bertahan yang etos kerjanya bagus ya, nggak pernah mengenal lelah. Jadi saya kira ini perpanjangan kontrak yang cukup bagus dilakukan oleh Persis Solo. Lalu dari Bali United ya, Bali United ini resmi mendatangkan Taufik ya, kemarin dari Persija Jakarta, sudah lama memang beritanya. Lalu ada Maringa, ada Tegar. Jadi artinya untuk Bali United sementara ini memang nggak terlalu banyak melakukan pembelian pemain yang wow gitu ya atau spektakuler. Tapi kalau dilihat juga skuad yang dimiliki dari Bali United ini kan sudah cukup baik ya. Jadi mungkin di transfer kali ini mungkin Bali United di bawah dari Teko untuk sementara ini tidak perlu mendatangkan pemain-pemain yang memang spektakuler gitu ya. Tapi mungkin lebih untuk mengisi aja bagaimana di musim lalu ada yang masih kurang baik ya, ini mencari penggantinya ya. Tapi untuk Bali United masih memiliki slot untuk pemain ASEAN ya. Jadi masih kita tunggu siapakah pemain ASEAN yang akan didatangkan oleh manajemen Bali United. Lalu Bali United juga besok akan bertemu dengan Persebaya Surabaya untuk pertandingan ulang tahun Kota Surabaya ya, kalau nggak salah, yang akan bermain pada hari Minggu tanggal 28 ya, bermain di Gelora Bung Tomo. Jadi artinya untuk Bali United ini langkah yang baik ya untuk melakukan persahabatan dengan Persebaya, karena nantinya Bali United akan bertemu dengan PSM Makassar di kualifikasi ini ya untuk AFC. Jadi menurut saya ini juga sudah cukup bagus untuk Bali United, sudah mulai lagi untuk melakukan persiapan ya. Persiapan ya tentunya fokus utama ya menghadapi PSM Makassar. Ya, jadi ini sudah ada persiapan yang cukup baik untuk Bali United dan juga untuk Persebaya Surabaya ya. Walaupun ini hanya sekedar merayakan ulang tahun, tapi ya tentunya pertandingan persahabatan ini bisa untuk dimanfaatkan untuk persiapan kedua tim di musim depan nanti. Ya, jadi ini aja berita transfer update yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.